Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan UGM, berjumpa lagi dengan saya Kailani di acara Safir, Safari Indah Ramadan, brought to you by UGM Kampus Jakarta. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dai muda, Mas Ahmad Afif Musyafa. Saya panggil apa nih? Mas Afif, Mas Ahmad, Mas Syafa? Mas Afif aja. Mas Afif aja, baik. Beliau seorang lulusan dari Universitas Biladus Syams Damaskus, Suriah. Oke, Mas Afif. Kali ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih ya. Baik, Uh, boleh. berhubung ini lagi bulan Ramadan kan Allah itu akan meningkatkan pahala-pahala kita, terutama pahala wajib yang akan meningkatkan lebih banyak dan pahala sunnah juga sebagai pahala wajib. Iya. Di bulan Ramadan ini selain kita mengerjakan puasa juga sholat dan beberapa ibadah lainnya. Ilmu-ilmu yang pelajari tentang ibadah itu kan ilmu fikih ya, setahu saya Iya. Mas ya. Oke. Sedangkan ada beberapa kita yang belajar tentang ilmu fikih, salah satunya Safinatun Najah. Kenapa sih Mas Safinatun Najah? Baik, kenapa Safinatun Najah Mas Kailani ya? Iya. Jadi pertama adalah bahwasanya kitab Safinatun Najah itu adalah sebuah kitab Ya. yang mempelajari ilmu-ilmu fikih dasar. Jadi bagi para pemula yang baru ingin memulai belajar agama atau belajar ilmu-ilmu fikih, maka sangat dianjurkan untuk mempelajari kitab Safinatun Najah. Ya. Yang mana di dalam kitab tersebut membahas tentang seperti kitab-kitab fikih yang lainnya seperti tata cara sholat, tata cara bersuci, berpuasa, dan lain sebagainya yang masih dasar-dasarnya. Iya. Dan kenapa kitab Safinatun Najah? Karena di dalam kitab Safinatun Najah itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan kitab fikih-fikih yang lainnya. Yaitu adalah bahwasanya ketika kitab fikih-fikih yang lainnya itu dimulai langsung dalam pembahasan fikih, Safinatun Najah berbeda. Dia dimulai dengan pembahasan tauhid atau keimanan. Jadi kita dikasih bekal sedikit biar ada mengetahui tentang tauhid dan keesaan Tuhan. Oh begitu, baik. Berarti setelah kita belajar tauhid, berarti di breakdown dulu masuk ke ilmu fikihnya gitu ya Mas ya? Betul. Oke, baik. Ngomong-ngomong ilmu fikih, di dalam ilmu fikih itu kan belajar mengenai sholat, puasa, wudhu dan lain-lain. Kenapa sih beberapa ibadah tadi itu sholat, puasa, wudhu itu menjadi ibadah yang pokok? Kemudian pengertiannya apa sih? Jadi pengertian wudhu, sholat, dan puasa, dan juga kenapa mereka menjadi bagian penting untuk dipelajari, Mas. Ya. Baik, pertama kita mulai mungkin dari sholat dulu, Mas ya. Walaupun kita sebelum sholat diharuskan dengan wudhu dulu. Ya. Kan tapi karena kita di sini adalah sholat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi sebuah kewajiban yang sangat wajib bagi seorang umat Muslim. Jadi kenapa sangat penting atau menjadi pokok menjadi pokok yang untuk dipelajari oleh kita umat Islam. Pertama, ibadah sholat itu adalah sebuah ibadah yang membedakan kita dengan umat beragama lainnya. Jadi sholat itu menjadi sebuah ibadah yang berbeda dengan umat agama yang lainnya dan juga menjadi sebuah miftahul jannah atau kunci surga. Wah, jadi penting itu kunci surga ya? Betul. Kalaupun kita mengakui diri sebagai seorang Muslim, kalau kita tidak memiliki kunci surga, bagaimana kita untuk masuk surga tersebut? Betul. Makanya karena itu kita wajib untuk melaksanakan sholat. Dan juga sholat itu merupakan, dalam sebuah hadis dikatakan, as-sholatu imaduddin, seperti yang kita tahu. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad halakaddin. Yang artinya, sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha, maka siapa orang yang menjalani atau mendirikan sholat, faqad aqomaddin, maka sungguh ia telah mendirikan atau mengkokohkan agama tersebut, agama Islam khususnya. Waman tarokaha, dan orang yang meninggalkan sholat, terutama dengan sengaja, faqad halakaddin, maka sungguh ia telah memusnahkan atau menghancurkan agama Islam. Itu kenapa sholat merupakan sebuah pokok dalam kita untuk kita sebagai seorang Muslim. Lalu kemudian masuk kepada pembahasan wudhu. Wudhu itu adalah sebuah awal atau ritual untuk memasuki beberapa rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam syariat Islam. Salah satunya adalah sholat, lalu ada yang lain lagi seperti tawaf dan lain sebagainya.
Walaupun sholatnya itu sholat sunnah, kalau kita tidak berwudu maka tidak akan sah sholat kita tersebut. Itu kenapa pentingnya wudu dan sholat. Kemudian masuk ke pentingnya kenapa puasa masuk sebagai pokok ibadah dalam Islam. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Yang kurang lebih artinya adalah semua amal ibadah umat Islam, semua amal ibadah manusia itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi beda dengan puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Dalam arti seperti ini. Ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah seperti sholat, berwudu, ataupun haji, maka itu udah ada takaran-takaran pahalanya. Seperti yang kita ketahui, sholat sendiri maka pahalanya 1. Sholat berjamaah maka pahalanya 27. Seperti itu kurang lebih. Dan sholat misalkan di Masjidil Haram, pahalanya dikali 1000 lipat atau 10.000 kali lipat. Akan tetapi kalau puasa nggak ada nilainya. Jadi Allah sendiri yang tahu nilainya itu berapa. Tidak dijabarkan di manapun. Itu untuk penjelasan kenapa ibadah-ibadah tersebut menjadi pokok dalam agama Islam. Adapun pengertiannya, kita mulai mungkin dari wudu ya Mas ya. Pertama adalah wudu. Seperti tadi kita menjelaskan tentang masalah fikih, yang dimana kita menjabarkan secara definisi secara bahasa dan juga definisi secara istilah. Wudu secara bahasa itu atau etimologi bahasa Arab, lughotan, kalau bahasa Arab itu lughotan secara bahasa adalah dari diambil kata wado'ah. Wado'ah itu artinya hasan yang ataupun bahjah. Hasan itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah baik ataupun bagus. Bahjah itu indah ataupun elok. Makanya ketika kita berwudu itu seolah-olah ketika kita melihat orang berwudu tuh kayak indah aja gitu Mas. Auranya lebih tampak. Auranya lebih tampak ya, adem seperti itu. Nah, adapun untuk penjelasan secara syariatnya atau secara istilahnya adalah ismun li fi'lin listi'malil ma'i, kurang lebih artinya adalah sebuah sebutan untuk pekerjaan tersebut adalah menggunakan air untuk syarat sahnya beberapa ibadah-ibadah. Itu pengertian daripada wudu. Adapun pengertian sholat adalah as-sholatu lughatan ad-doa. Sholat secara bahasa itu adalah kita berdoa. Jadi ketika kita sholat itu sama saja kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamun bitaslimi. Yang artinya adalah rangkaian ibadah yang didirikan ataupun rangkaian-rangkaian ibadah yang berupa ucapan-ucapan aqwalun wa af'alun dan juga perbuatan atau gerakan-gerakan muftatahatun bitakbiri yang diawali dengan membacaan takbir wa muhtatamun bitaslimi dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu adalah definisi wudu dan sholat. Adapun puasa itu untuk definisi secara bahasanya adalah al-imsaku anisyai'i. Artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Di dalam Al-Quran, surat Maryam, kurang lebih kalau tidak salah ayat 16, mungkin boleh dikoreksi nanti, itu disebutkan, fakuli washrobi wa qurri aina, fa imma taroyinna minal bashari ahadan, fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Jadi ketika Sayyidah atau Siti Maryam ingin ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, itu beliau diperintahkan untuk berpuasa, tidak berbicara kepada orang atau orang pun. Makanya di situ dikatakan ini nadartu lirrahmani soman, saya berjanji bernazar kepada Tuhan untuk berpuasa. Berpuasanya dalam apa? Ukal limal yauma insiya, nggak bakalan ngomong sama orang satupun. Jadi menahan diri untuk berbicara kepada orang. Adapun secara syariat, puasa itu adalah al-imsaku anil muftiroti
min tulu'il fajri shadiqi hatta ghurubi syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan dimulai dari tulu'il fajri shadiq atau terbitnya fajar shadiq, yaitu Iya. subuh yang azan subuh kedua, Iya. dan juga hatta ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Seperti itu Mas Kailan. Oke, panjang penjelasannya ya. Semoga kawan UGM bisa menangkap dan bisa mengerti. Insya Oke Mas, Allah. dari 3 itu kita breakdown lagi nih. Misalnya kita langsung ke wudhu gitu ya. Iya. Dalam kondisi apa aja sih wudhu itu menjadi wajib? Dan tentu saja di dalam setiap ibadah itu kan ada rukun-rukunnya. Ya. Di wudhu sendiri itu apa saja rukunnya Mas? Baik, yang pertama kita bahas tentang kondisi apa saja yang menjadikan wudhu itu sebagai hal yang wajib. Ya. Yang paling pasti adalah ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Walaupun kita sholat duha yang kategorinya adalah sholat sunnah, Ya. ataupun sholat jenazah yang hanya rangkaiannya sangat singkat, Ya. tetap kita harus berwudu. Jadi, Oke. kalau kita belum berwudu untuk sholat, maka tidak akan sah sholat tersebut. Yang kedua adalah ketika kita bertawaf di Baitullah. Walaupun tawafnya wada, ataupun tawaf umroh, ataupun tawaf haji, dan tawaf ifadah, dan lain sebagainya. Intinya ketika tawafu di Baitillah, tawaf di Baitullah. Jadi ketika kita tawaf di Masjidil Haram atau di Ka'bah, maka diwajibkan untuk berwudu. Tapi kalau kita tawafnya untuk seperti misalkan manasik haji, kalau itu kita tidak diwajibkan untuk berwudu. Akan tetapi dianjurkan untuk litarbiyah dan lita'adub, untuk kita beradab atas nama ibadah tawaf, dan juga untuk tarbiyah atau pembelajaran bagi orang-orang yang mempelajari rangkaian ibadah haji. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika kita memegang mushaf. Jadi ketika kita memegang mushaf itu kita diwajibkan untuk berwudu. Walaupun nanti penjabarannya di dalam fikih itu akan banyak, bagaimana apakah mushafnya itu yang bentuknya seperti apa, kemudian apakah boleh dengan perantara atau tidak, apakah harus selalu setiap kita mau memegang mushaf itu harus berwudu atau tidak, itu nanti ada penjabaran yang lainnya. Itu untuk hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Adapun rukun-rukunnya adalah furudul wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Segala sesuatu ibadah kita itu, segala sesuatu amal itu di dalam fikih kita diwajibkan untuk berniat dalam hal apapun. Sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu adalah membasuh muka. Bagaimana cara membasuh mukanya? Kita perlu perhatikan. Yang paling pasti adalah ketika kita membasuh muka itu ada 4 titik yang harus terkena air. Yaitu di sini, di ujung kepala atas, di ujung kepala bawah, dan kanan kiri juga di ujung masing-masing. Jadi ketika kita membasuh muka itu harus benar-benar air lalu dibasuh secara merata atau menyeluruh. Kadang-kadang kalau kita lihat sebagian orang ya, itu membasuh muka asal aja gitu Mas sebenarnya. Kalau kita lihat orang-orang, penting basah gitu. Iya, penting basah, itu bisa tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, maka akan diragukan. Sudah pasti tidak akan sah sholatnya. Itu kedua adalah wudu. Membasuh aja. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Sampai sikut. Baik. Yang kemudian yang keempat adalah menyapu sebagian kepala. Menyapu sebagian kepala, bukan rambut. Kalau kita hanya rambut saja, maka tidak akan sah. Jadi harus akar kepalanya, akar rambutnya. Misalkan kita boleh ambil bagian mana aja, tetapi dianjurkan untuk bagian depan. Jadi harus kena bagian sininya. Jangan hanya rambutnya saja. Yang penting kena akar rambut ya. Akar rambut mau di bagian sini, tungkuk namanya. Tungkuk juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kepala depannya ada cedera atau lain sebagainya. Yang penting di akar rambut. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah harus tertib. Ya. Jadi nggak boleh ngacak urutannya ya? Nggak boleh ngacak. Oke, baik. Dari situ Mas, apa saja Mas hal-hal yang membatalkan wudu Mas?
Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada sekitar 4 macam. Yang seperti sudah kita ketahui adalah al-khariju min ahadis sabilaini, atau ada yang keluar dari salah satu dua jalur. Paham, Oke. Mas? Kalian ini paham masuk dua Ya, jalur? maksudnya kita buang air besar gitu ya, Ya, atau buang buang air air kecil. besar atau buang air kecil. Oke, baik, baik. Ataupun buang angin. Mm-mm. Walaupun dari depan, dari dubur, ataupun dari kubul. Ya. Itu hal yang pertama, membatalkan wudhu. Yang kedua adalah zawalul akli, atau hilang kesadaran dengan sebab tidur atau yang lainnya. Hilang kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai lirojulin wamra'atin, yaitu adalah bersentuhan antara dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah menyentuh bagian atau kemaluan dengan telapak tangan. Itu pasti batal wudhunya ya. Sudah pasti batal. Oke, baik. Dari wudhu kita lanjut nih ke sholat nih Mas ya. Baik. Apa sih syarat wajib dan syarat sahnya untuk sholat? Baik, untuk sholat ini jadi kan ada syarat sah dan syarat wajib. Iya. Mungkin sebagian masih bingung ya, maksudnya apa sih syarat wajib dan syarat sah sholat itu ya. Iya. Jadi kalau syarat wajib itu, Hmm. ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita diwajibkan untuk sholat. Berarti syarat wajib itu untuk orangnya. Untuk orangnya. Oke. Jadi syarat-syaratnya adalah yang pertama yang sudah pasti adalah Islam. Oke. Jadi kalau Islam. dia Islam, maka dia wajib sholat. Apakah hanya sampai Islam saja? Tidak. Yang kedua adalah buluh atau baligh. Balik. Nah, sudah sampai umur tertentu, batas usia tertentu. Mungkin laki-laki di usia 13 atau perempuan di usia 10 tahun, atau di bawahnya ketika sudah mengalami proses alami pendewasaan atau kedewasaan. Itu syarat yang kedua. Lalu jikalau dia sudah Islam, sudah baligh, syarat yang ketiga adalah berakal. Oke. Jadi ketika seseorang dianya Islam, kemudian dia sudah mencapai umur yang baligh, Ya. dan dia berakal, maka diwajibkan untuk sholat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita tidak sholat, apakah kita masih berakal atau tidak? Oh, harusnya kalau akalnya dipakai ya wajib sholat. Nah, ya. itu dia. Iya, iya. Untuk syarat tadi, satu lagi syarat sah sholat ya. Iya. Untuk syarat sah sholat itu, yang pasti adalah ada 5 ataupun ada 4. Yang pertama adalah suci badan dari najis. Kemudian kita menutup aurat, kita menghadap kiblat, dan juga masuk waktunya. Itu beberapa syarat sah sholat di antara banyaknya syarat sah sholat. Oke. Berarti bagi kawan UGM, syarat wajib sholat itu adalah syarat wajib bukan buat orangnya yang akan melaksanakan. Tetapi kalau syarat sah sholat itu adalah pelaksanaan ibadahnya sendiri. Begitu. Betul. Ya? Oke, baik. Di dalam sholat sendiri itu kan pasti ada rukun-rukunnya, Mas ya? Iya, benar. Itu rukun-rukunnya apa sih yang tidak boleh ditinggalkan atau misalnya terlewat gitu? Apabila terlewat dia harus ulang lagi atau gimana? Begini, kalau rukun sholat itu adalah sebuah rangkaian yang wajib dikerjakan, perlu dicatat. Karena salah satu rukun terlewat saja, maka langsung otomatis batal dan tidak sah sholat tersebut. Wah, ini penting ini, dicatat berarti ini ya. Nah, iya. Jadi rukunnya itu ada 17. 17. 17. Oke, baik. Kira-kira boleh nggak jabarin singkat-singkat aja, Mas? Karena ini kan kayaknya banyak nih. Iya, banyak ya. Baik, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah niat. Ya. Kedua takbiratul ihram. Kemudian berdiri, jika mampu berdiri setelah takbiratul ihram, berdiri. Kemudian ada baca Fatihah. Kemudian ruku. Dan di dalam ruku yang setelahnya adalah tumakninah. Tumakninah itu adalah tenang. Jadi habis kita dari berdiri kemudian ruku itu, kita jangan langsung buru-buru baca doa yang dianjurkan ataupun buru-buru langsung naik lagi, tapi kita tenang dulu seukuran dengan kita mengucapkan subhanallah. Oke. Nah, dan rangkaian-rangkaian yang lainnya seperti i'tidal, kemudian tumaninah juga. Jadi tumaninah itu setiap gerakan-gerakan rukun itu di ruku, i'tidal, kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud itu ada rukun namanya tumakninah. Dia harus tenang kita.
Jadi memang itu yang tidak boleh tinggalkan, dan itu berarti kita memang intinya sholat tuh nggak boleh buru-buru begitu ya? Betul. Oh, memang harus ini. Jadi kalau kita tinggalkan itu apa tuh? Berarti harus diulangkah sholatnya atau Diulang sholatnya. termasuk wudunya? Wudu tidak perlu. Tidak wudu, Hanya hanya sholatnya hanya aja? sholatnya saja. Oke, baik, baik. Jadi itu ya, harus diulang sholatnya nih. Eh, Apabila di dalam keadaan kita sholat nih, eh, kita tiba-tiba buang angin gitu Mas, itu Baik. kan berarti batal ya? Iya. Nah, selain buang angin itu apa aja Mas? Ya hal-hal yang membatalkan kita sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat terutama ada di kitab yang kita bawakan ini, kitab Safinatun Najah ini. Itu ada 14. Wah, banyak ya? Banyak juga. Iya, Jadi iya. banyak syarat, banyak hal-hal yang membatalkan dan rukun-rukun tuh banyak. Salah satu yang tadi berhadas, yaitu mungkin buang angin atau tiba-tiba buang air dan lain Iya. sebagainya. Kemudian ada seperti misalkan terbuka aurat tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja ya, dan tidak langsung ditutup, dibiarkan gitu. Ataupun ada juga kejatuhan najis, Oh, seperti itu. kayak misalnya ada cecak lewat terus dia buang itu kotorannya kena Iya, kita, iya. Maka itu batal itu. batal, maka kita harus membersihkannya dan juga membersihkan bagian yang terkena Oh, najis gitu. tersebut. Iya, iya. Terus apa lagi Mas selain itu Mas? Ada juga apa namanya, kita berbicara baik satu atau dua huruf dengan sengaja. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Tapi Walaupun hanya satu huruf. Seperti misalkan kenapa hanya satu huruf? Karena dalam bahasa Arab itu satu huruf aja punya makna. seperti wa itu ya. Wa. Ya, seperti wa atau seperti ki. Ki itu artinya jagalah. Gitu. Tapi kalau amin itu? Kalau amin. Amin kan Kalau amin sebagai memang, makmum. Walad dolin, imam walad dolin, kita amin makmum. Kalau itu malah justru itu disunahkan. Oh, disunahkan. Sangat dianjurkan. Berarti itu Diperintahkan untuk kita ya? mengucapkan amin. Oh, oke, baik, baik. Berarti itu salah satu hal yang tidak membatalkan kalau Tidak bilang amin ya. membatalkan. Iya. Baik. Oke. Kita lanjut lagi nih Mas ya. Baik. Setelah tadi wudhu, Iya. sholat, nah, Baik. di bulan Ramadan ini kan kita sedang beribadah saum ya. Iya. Apa aja sih syarat wajib saum untuk kita? Syarat wajib puasa sama seperti syarat wajibnya sholat. Islam, balik dan berakal. Oh, sama berarti ya. Sama ya. Jadi intinya itu dia sudah balik berakal. Iya. Dan yang jelas harus muslim dulu. Pasti. Ya. Kalau untuk rukunnya sendiri Mas, kan beda nih antara tiap ibadah satu dan ibadah lain itu pasti ada rukun yang berbeda nih. Iya. Kalau puasa sendiri rukunnya apa sih Mas? Yang paling pasti seperti ibadah yang lain, dari satu pertama adalah niat. Niat. Berarti rukun pertama. Beberapa ibadah sama ya. Untuk yang pertama niat ya. Iya. Sama. Hampir semua ibadah, bahkan mungkin semua ibadah harus diawali dengan niat. Oke. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu adalah kita tidak memakan ataupun melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari fajar sodik sampai terbenam matahari. Dari subuh sampai terbenam matahari. Dan yang ketiga disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah itu adalah so'im, orang yang puasanya. Jadi rukunnya harus ada orang yang puasanya. Oh iya, berarti harus ada orangnya, bukan virtual begitu ya. Iya, benar. Oke, itu sudah terkait syarat rukun. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, Mas. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu di dalam kitab Safinatun Najah ataupun di dalam kitab-kitab lain itu seperti yang kita ketahui adalah yang paling pasti adalah hal-hal al-muftirat. Muftirat itu adalah hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, ataupun hal-hal halal ketika puasa. Ketika di luar puasa itu halal, maka ketika kita sedang puasa itu dapat membatalkan puasa seperti mohon maaf berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Makan ya. Makan pasti. Kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, baik, puasa sakit, maksain puasa, tetapi pada saat itu, aduh nggak tahan lagi nih makan nih, berarti kan itu terhitungnya batal puasanya. Kalau seperti itu,
orang tersebut sudah dikasih atau diberikan rukhsah atau keringanan secara Oke. syariat. Jadi walaupun dia nggak puasa dari awal pun Hmm. tidak apa-apa. Oh, begitu. Berarti Tapi karena ada tetap halangannya ya? ada halangan, tapi tetap nanti diganti di luar bulan Ramadan tersebut. Oke. Baik, baik.